Pemirsa, kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana. Kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Data penduduk di kependudukan dan pencatatan sipil atau Dan yang terbaru, ada 102 juta data masyarakat yang diduga bocor dan dijual di yang situs bocor bisa dimanfaatkan negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Segera lakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Kominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, di layanan publik, di bantuan sosial, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, di sektor perdagangan, di sektor industri, di sektor penyiaran. Dan jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah. Percepat integrasi pusat data nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital. Negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan yang ibu kotanya terletak di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riatang. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km persegi. Wilayah ini terdiri dari berbagai kecamatan dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Berdasarkan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone tahun 2023, jumlah penduduk terbagi atas 399.715 laki-laki dan 429.683 perempuan dengan total populasi sekitar 829.398 jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Geldi Aditra Gunawan. Saya Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Selaku salah satu peserta pada diklat pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Makassar tahun 2024. Melihat kondisi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone selama ini, yakni belum optimalnya ketersediaan data dan belum terintegrasinya seluruh layanan-layanan, baik itu layanan informasi dan layanan sebagainya. Saya selaku reformer pada diklat kepemimpinan ini mengambil inovasi, yakni bagaimana sistem penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage atau anti bocor untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milestone 1. Terwujudnya dukungan stakeholder internal dan eksternal.
Terbentuknya tim kerja. Milestone 3. Tersedianya aturan dan standar operasional prosedur SOP. Milestone 4. Terlaksananya sosialisasi penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage. Milestone 5. Tersedianya sistem penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage. Milestone 6. Terpenuhinya ketersediaan sistem penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage anti bocor. Aksi perubahan diklat kepemimpinan bersama masyarakat 3 dan dilaksanakan di schedule ekonomi. Dukungan serta komitmen sepenuhnya untuk mendukung aksi perubahan penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage anti bocor dalam pelatihan kepemimpinan administrasi pengembangan sumber daya manusia PPSDM Makassar tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Gildi Aditra Gunawan SHMSI, Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ketersediaan data seluruh perangkat daerah dan pelaksanaan percepatan transformasi digitalisasi pemerintahan berbasis elektronik. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ketersediaan data di seluruh perangkat daerah dan pelaksanaan percepatan transformasi digitalisasi pemerintah berbasis elektronik. Saya yakin dan percaya bahwa aksi perubahan penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage anti bocor
Saya kira ini sesuatu hal yang sangat dinantikan oleh pemerintah daerah, terutama Kabupaten Bone, di mana adanya integrasi satu data terhadap satu kesatuan pemerintah Kabupaten Bone. Dengan bangga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap proyek perubahan penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage atau anti bocor yang digagas oleh Kepala Bidang Teloinformatika Diskominfo Kabupaten Bone, Bapak Geldi Aditra Gunawan. Proper ini adalah langkah maju yang sangat signifikan dalam upaya kita untuk mengoptimalkan pengelolaan data di Kabupaten Bone. Dengan adanya Bone Cloud Storage, kita tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan data, tapi insya Allah juga memperkuat fondasi digitalisasi di pemerintahan daerah kita. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ketersediaan data di seluruh perangkat daerah dan pelaksanaan percepatan transformasi digitalisasi pemerintahan berbasis elektronik. Saya berharap agar Bapak Geldi dapat mempertahankan dan melaksanakan aksi yang dia pilih dan untuk menjadikan Bone ke depan yang lebih maju. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ketersediaan data di seluruh perangkat daerah dan pelaksanaan percepatan transformasi digitalisasi pemerintahan berbasis elektronik. Mengapresiasi proyek perubahan ini dan ini menjadi kebutuhan organisasi sekaligus kebutuhan pemerintah daerah. Seperti yang sering saya alami bahwa kita di Kabupaten Bone ini belum terintegrasi terkait dengan penggunaan penyimpanan satu data. Dengan ini menyatakan berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung aksi perubahan penyimpanan data terintegrasi Bone Cloud Storage anti bocor dalam pelatihan kepemimpinan administrator Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Makassar. Oleh karena itu saya harap informasi anti bocor ini yang dilakukan oleh Saudara Geldi mampu bertahan, tidak hanya menjadi inovasi di tingkat PKA saja tetapi mampu menjadi inovasi di tingkat kabupaten.